Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, naik 1,11% atau sekitar 80.000 dibandingkan Februari 2024. Meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,76%. Hal ini disebabkan oleh tingginya kasus pemutusan hubungan kerja di awal tahun dengan korban PHK mencapai 24,36 orang per 23 April 2025. Meningkatnya jumlah pengangguran ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Di tengah perbincangan tentang masa depan ekonomi Indonesia, istilah bonus demografi sering muncul. Fenomena ini dianggap sebagai peluang besar untuk kemajuan negara, namun juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Bonus demografi sendiri merujuk pada kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif. Meskipun begitu, pemanfaatan kesempatan ini memerlukan perencanaan dan kebijakan yang matang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2012 hingga tahun 2035, Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai dengan 2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai 2 kali lipat dari jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan. Bonus demografi menunjuk pada sebuah fenomena penambahan jumlah penduduk usia produktif yang membawa keuntungan bagi perekonomian suatu wilayah. Kelompok penduduk ini dapat menjadi motor penggerak dan pemanfaatan sumber daya dan teknologi sehingga output perekonomian dapat meningkat. Tantangan bonus demografi diantaranya yaitu peningkatan pengangguran. Jika lapangan kerja tidak dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang meningkat, maka akan terjadi peningkatan angka pengangguran. Kemudian, ketidakseimbangan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat menyebabkan persaingan yang ketat, dan jika kualitas pendidikan tidak memadai, dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Budi Risandi, nomor NIM 23120095. Dalam hal ini saya ingin membahas terkait dengan proyek UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Juningsih, program studi manajemen Universitas Pertiwi. Tema yang akan kita bahas adalah pengangguran di Indonesia tahun 2025. Di mana tema ini saya ambil karena sangat menarik untuk kita bahas ya. Nah, sedang hangat-hangatnya nih berita pengangguran di Indonesia sekarang. Kalau kita lihat-lihat di berita, di YouTube, di media sosial, itu kita banyak sekali ya menemukan berita-berita tentang pengangguran. Kemudian antrian ribuan pencari pekerja memenuhi job fair di setiap wilayah itu ada. Nah, harapannya buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, tetap semangat, pantang menyerah, semoga cepat dapat pekerjaan yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang pengangguran, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih sekarang banyak sekali sarjana yang menganggur di Indonesia itu melonjak. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa faktor ya, termasuk di dalamnya yaitu termasuk
kurikulum pendidikan tinggi yang belum selalu relevan dengan tuntutan dunia kerja, kurangnya pengalaman kerja, persaingan ketat, dan perubahan struktural akibat inovasi teknologi dan globalisasi. Selain itu, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, kesalahan dalam proses melamar kerja, dan kurang kemampuan komunikasi juga dapat menjadi penghambat. Kita lihat dari rilis berita statistik Badan Pusat Statistik per 5 Mei 2025, di mana struktur ketenaga kerjaan Indonesia Februari 2025. Sepanjang Februari 2024 sampai dengan Februari 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,59 juta orang, di mana pekerja paruh waktu yaitu 96,48 juta orang atau naik sekitar 3,21 juta orang, dan pekerja paruh waktu 37,62 juta orang. Kemudian setengah pengangguran yaitu 11,67 juta orang. Dengan keterangan yaitu pekerja penuh adalah mereka yang bekerja minimal selama 36 jam dalam seminggu. Kemudian pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Nah, kalau kita lihat pasar tenaga kerja per Februari 2025, di mana angkatan tenaga kerja per 2025, ini Februari 2025 yaitu sebanyak 153,05 juta. Kalau dibanding dengan Februari 2024 yaitu 145,77 juta atau naik 3,50 juta. Kemudian menganggur ini pada tahun 2024 menganggur 7,28 juta, naik 83,45 ribu. Partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat selama Februari 2024 sampai dengan Februari 2025. Selama setahun terakhir, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih tinggi daripada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Tingkat pengangguran terbuka menurun, namun jumlah pengangguran meningkat. Tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi, yaitu 2,52% dibandingkan dengan peningkatan pengangguran 1,11%. Ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Peningkatan tenaga kerja paling banyak terdapat pada lapangan usaha perdagangan. Nah, di sini ada distribusi penduduk bekerja. Nah, ini ya, perdagangan. Selama Februari 2024 sampai dengan Februari 2025, lapangan usaha perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 0,98 juta orang, 0,89 juta orang, dan 0,72 juta orang. Februari 2025 terhadap Agustus 2024, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan administrasi pemerintah menyerap tenaga kerja terbesar. Status pekerjaan Februari 2025.
Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan selama Februari 2025 sampai dengan Februari 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha sendiri. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan penduduk bekerja. Sekitar 12,83% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi, diploma ke atas. Nah, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah menurun jika dibandingkan Februari 2024. Angkanya menurun. Kemudian penduduk bekerja lulusan diploma 4, S1, S2, dan S3 jumlahnya meningkat selama Februari 2024 sampai dengan Februari 2025. Oke, next. Kalau kita lihat ringkasan dari kondisi yang tadi kita sebutkan di atas terkait dengan ketenagakerjaan Februari 2025, dari 216,79 juta penduduk usia kerja pada Februari 2025, sebanyak 153,5 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 70,60%. Sebanyak 7,20 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut meningkat sebanyak 0,8 juta orang dibanding Februari 2024. Proporsi pekerja informal mengalami peningkatan, terutama didorong oleh bertambahnya penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap. Sementara itu, proporsi pekerja penuh meningkat dan tingkat setengah pengangguran menurun. 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak pada Februari 2025 adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Yang ketiganya juga merupakan lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja tertinggi. Sedikit masukan. Untuk bersaing di dunia kerja, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pertiwi perlu mempersiapkan diri dengan baik melalui pendidikan yang berkualitas, pengembangan keterampilan yang relevan, dan pengalaman kerja yang memadai, sehingga kita dapat menjadi profesional yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.